Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Biar hari ini setiap kami bisa memandang kebaikan Tuhan. Tak pernah sekalipun Engkau mengecewakan. Yang kadang-kadang jalan-jalanmu tidak pernah kami pahami. Dan kami marah padahal Engkau mendatangkan kebaikan dari apa yang kami anggap salah itu. Engkau rancanganmu selalu sempurna. Sebabnya berikan penghiburan kekuatan bagi setiap kami hari ini. Supaya kami bisa menjalani waktu-waktu yang ada. Tanpa harus kehilangan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Engkau yang mengurapi setiap kami supaya firman-Mu itu jatuh di tanah hati yang gembur. Yang akhirnya menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Terpuji namamu, kami memberikan konsentrasi yang terbaik pagi hari ini. Untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Walaupun belum Imlek kan ya saya bilang Sindian Kwaile wan serui. Bisanya itu. Sang Tipauyoni. Nah bisa saya. Saya punya modal 2 kata yang itu kata ampuh yang saya pakai sepanjang saya dulu karena tante saya minta saya belajar Mandarin. Saya cuma bilang enggak susah, saya enggak mau. Dan ternyata pada waktu saya harus diutus ke China untuk melayani di sana, saya cuma punya 2 kosakata, yao, puyao. Tahun 94 saya masuk ke Hainan Tao, tinggal sebulan di sana dengan 2 bahasa itu saya pelayanan. Saya bawa traktat merah, pokoknya modalnya nekat yao puyao tadi. Yao puyao, kasih traktat merah. Kalau bilang puyao, ya saya pergi. Kalau saya bilang, yao puyao, yao. Nah, saya kasih kan, dia mulai tanya. Wah, mau cetoh, saya tinggal. Dan saya pelayanan, nama Chinese saya kalau di China, kan nama Chinese itu harus 3 suku kan. Nama saya kan Lydia, nama saya dirubah Lydia. Saya jadi Margali, jadi kalau pelayanan di sana saya dipanggil Li Musul. Pendeta Li, nah dikit-dikit lah ya. Baik, kalau ditanya nanti Bapak Ibu tanya saya pakai bahasa Mandarin ya itian-tian sih I can ya, nggak bisa saya. Saya cuma dikit-dikit saja. Baik, Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Amin. Wah saya bilang luar biasa, saya suka sekali atmosfer rohaninya bagus banget gitu. Saya belum khotbah udah dari tadi kelar habis berapa tisu. Melihat kebaikan Tuhan, saudara nangis itu bukan karena harus banyak masalah. Tapi ucapan syukur melihat kebaikan dan perbuatan baik Tuhan. Jadi kalau saya masuk ibadah atau persekutuan itu selalu saya itu scanning atmosfer. Di atmosfer bagaimana atmosfer hadirat Tuhan dan sebagainya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari teks firman Tuhan. It's time to wake up. Ini waktunya bangun, bukan waktunya tidur. Coba ngomong kanan kiri tidur enggak? Jangan tidur loh ya. Masih judul ini. Jangan tidur. Bukan waktunya tidur secara rohani. Bapak Ibu pernah tidak ngalami satu kejadian. Itu kejadian penting gitu. Jadi Bapak Ibu harusnya ada janji sangat penting. Dan Bapak Ibu udah setel alarm. Jangan sampai telat, jangan sampai telat. Enggak tahunya kebablas. Pernah ngalami enggak? Kebablas, nyeselnya karena itu pertemuan sangat penting. Dan kebablas itu kehilangan semuanya dan nyeselnya itu kan gak bisa diulang. Ya kalau misal ketinggalan sesuatu yang biasa atau janji yang biasa, mungkin nyesel kita gak besar amat. Tapi saya melihat memperhatikan ada orang-orang yang ada momen penting, dia udah pasang alarm, bahkan 2 saya ini kalau di rumah alarm saya 2 handphone. Saya pasang 2-duanya. Itu berarti terlalu dublek telinga saya. Jadi saya pasang begitu. Nah Bapak Ibu ini sebenarnya menjadi kondisi hari-hari ini. Kondisi anak-anak Tuhan. Jasmani bangun, spiritualnya tidur. Cara rohani tidur. Sehingga tidak menyadari Tuhan itu sedang mengerjakan musim apa nih. Kata Alkitab, tanda hari kamu tahu, tanda zaman kamu tidak tahu. Penting sekali supaya kita ini pada waktu setiap musim yang Tuhan sudah siapkan, kita nggak ketinggalan momen. Sehingga banyak orang Kristen kan kehilangan momentum.
Sesuatu yang harusnya menjadi momentum kita karena kita ini tidur secara rohani. Tidur secara rohani bukan jasmani, rohani. Nah, kita akan lihat bersama-sama biasanya tema ini dipakai Natalan. Tapi sebenarnya teks ini akan kita pelajari cuma 3 poin saja. Tapi dari teks Yesaya ini yang biasa dipakai untuk Natalan kita akan lihat. Yesaya 60 itu sebenarnya kayak begini nih. Bapak Ibu yang punya anak. Punya suami aja lah ya, atau yang punya dalam keluarga itu ada seseorang yang penting dan saudara diberitahu, besok tolong ya bangunin saya jam 9 karena saya ada meeting penting, sangat penting dan vital ini jam 10 ya, tolong ya jangan sampai terlambat. Sudah dikasih begitu janji, besoknya jam 9 masih molor, 9.30 masih molor, 9.45 masih molor, kira-kira nih Bapak Ibu semua di sini, diapain tuh orang? Bapak Ibu apain? Iya, disiram air. Dibangunin, diteriak, woi bangun, woi bangun. Pukul-pukul tuh kayak ada orang bilang matimu kayak tidurmu kayak kesirep. Gak tahu apa-apa. Udah kayak begitu paling tidak harus disiram. Sebenarnya teks Yesaya 60 ini tentang rise and shine di situ itu seperti itu. Konteksnya kayak gitu. Nanti saya mau tunjukkan konteks ini bukan sesuatu yang rise and shine, bukan begitu. Ini urgency. Sehingga Bapak Ibu kalau membaca teks ini ngerti urgensinya, pentingnya. Tuhan tuh kayak pakai Nabi Yesaya pakai megafon. Hei bangun! Itu maksudnya begitu. Jadi Bapak Ibu tadi bilang kan, siram air. Nah, saya akan tunjukkan sebentar background. Karena kalau membaca teks Alkitab, kalau Bapak Ibu paham tentang konteks atau background, saya akan semudah sederhana mungkin. Karena pada waktu saya nyiapin khotbah, saya bilang Tuhan saya mau khotbahnya yang simpel-simpel aja. Jangan pakai terminologi teologi ya pusing nanti udah hidup pusing tambah pusing. Saya mau beri ini sesuatu yang membuat Bapak Ibu paham dulu tentang konteks ini. Jadi Yesaya pasal 60 dituliskan oleh Yesaya pada waktu satu kondisi begini. Orang Israel setelah pas dari pembuangan. Mereka dari pembuangan dan Yesaya ini mau memberitahukan akan masa pemulihan. Contoh gini nih. Bapak Ibu misal di sini. Doa, puasa, bergumul dengan masalah yang tidak kunjung selesai. Terus bukan tambah baik, tambah terpuruk, tambah terpuruk, tambah terpuruk. Saya hari Minggu khotbah di gereja kami. Beberapa hari saya terima banyak WA, thank you Kak Lid untuk khotbahnya. Saya sudah di titik, udah kepingin menyerah aja. Tahu faktanya kita menghadapi hidup kadang-kadang kan bertanya sampai kapan Tuhan. Itu sebabnya ada doa di kitab Mazmur 13, Daud tuh teriak sama Tuhan. Bila manakah Tuhan aku bisa menjumpai engkau, itu bahasa yang harusnya bahasa sederhananya begini. Kapan Tuhan aku ditolong, itu sebenarnya kayak gitu. Ada dorongan urgensi. Nah bisa jadi duduk di sini Bapak Ibu lagi dalam satu situasi lelah luar biasa. Engkau percaya Tuhan bisa melakukan keajaiban. Kita percaya Tuhan bisa melakukan mujizat tapi tidak kunjung kelihatan. Akibatnya biasanya rata-rata orang menjadi lelah. Akhirnya kalau ada khotbah-khotbah mujizat, alas pasti cuma gitu-gitu aja. Toh juga aku gak ngalami. Bila jadi ada khotbah tentang iman, Bapak Ibu juga, aku juga gak ngalami. Ini kondisinya. Orang Israel dalam pembuangan, di dalam pembuangan mereka merasa kok gak cocok. Sebagai umat Allah harusnya menjadi umat pilihan biji mata Tuhan kan tidak direndahkan. Tapi mereka bukan hanya dibuang, hidupnya menderita dalam pembuangan. Dibuang. Keluar dari bangsanya, jati dirinya. Pernah enggak Bapak Ibu di sini yang ngadepi situasi katanya Tuhan bela tapi kok ngadepi kayak begini. Saya hari Minggu sampai selesai khotbah orang datang ke saya, Khalid, aku ngadepi situasi bukan lagi situasi yang sederhana. Aku urusannya dengan hukum. Orang yang aku tolong sekarang ngantem balik dan aku harus naik terus cara hukum. Lelah, habis-habisan ini aku Khalid, aku sudah tidak punya apapun, rumah juga nggak punya, semua habis. Tapi harus berurusan dengan hukum.
Kalau anak Tuhan seperti begini, kondisi seperti ini, hatinya pasti bertanya, kok nggak mau tolong Tuhan? Sampai kapan aku ngalami gini Tuhan? Capek saudara. Kalau saudara ngalami situasi begini, capek. Uang habis, rumah hilang. Terus saya cuma bilang begini, kamu nggak mikir, nggak ngelihat, kok kamu tidak sakit? Kok kamu nggak gangguan mental? Kamu bisa ngelihat nggak istri dan anakmu pun juga tidak melenceng dari jalan Tuhan. Itu pun berkat. Coba lihat. Berarti dalam kondisi begini perlu daya tahan. Tapi kalau kamu mengikuti proses Tuhan, saya yakin nggak lama kamu promosimu akan datang. Itu sebabnya Bapak Ibu dengan saya juga pagi hari ini yang dihadapi. Yesaya harus berhadapan dengan satu umat yang udah lelah. Udah pasif, apatis. Dikhotbahi bagus kayak apapun, ini udah ada tembok. Buktinya dibuang. Katanya umat Allah dibuang, dihinakan, dipermalukan, lepas dari harta bendanya, hidupnya menderita. Jadi pembuangan di situ bukan setahun 2 tahun Bapak Ibu. Hari ini bisa jadi Bapak Ibu sedang mengalami situasi, kok gini Tuhan? Kata firman, khotbah-khotbah tentang mujizat, tentang sesuatu. Mudah mengkhotbahkan mujizat, kita sakit Tuhan sembuhkan. Pertanyaan saya, kalau engkau berdoa sampai hari ini dan kau tetap sakit. Saya mimpin doa pagi, Senin dan Kamis itu saya pimpin. Ada japri direct message ke saya. Aku capek Kak Lid. Dia sakit autoimun, menggerogoti semua, sakit sewaktu-waktu. Kambuh sewaktu-waktu, uang sudah habis untuk berobat dan tinggal satu rumah dia harus jual tapi enggak laku-laku. Aku lelah Kak Lid, aku lelah. Walaupun saya tidak sakit seperti itu, memahami kondisi lelah yang sepertinya tidak ada pertolongan. Itu yang dialami oleh Yesaya pada waktu berkata, wake up, bangun. Pagi hari ini kiranya firman Tuhan ini yang akan membangkitkan kita kembali. Ini konteksnya, jadi satu umat yang secara spiritual, apatis, kehilangan harapan itu sudah hilang. Ya mereka sudah terkondisikan, sudah menjadi biasa ya hidup soro ya udahlah, udah begini, udah jadi pembuangan, sudah tidak lagi berharap. Bisa jadi awal-awal berharap. Bisa jadi duduk di sini Bapak Ibu menghadapi masalah, engkau berharap mujizat, engkau memperkatakan, engkau mengucapkan, engkau doa puasa, hari demi hari, minggu ganti minggu, tahun demi ganti tahun dan tidak terjadi perubahan. Biasanya sudah gak mau berharap lagi. Udah deh capek. Kalau Tuhan mau tolong, tolong aja deh. Gak usah repot-repot. Ini yang dialami. Yesaya ini satu kondisi di mana umat Allah lagi apatis. Lagi betul-betul kondisi berada dalam situasi yang tidak mau berharap lagi. Ini yang terjadi. Dingin secara spiritual. Doa saya Allah Roh Kudus membangkitkan kita, memberikan tetap semangat walaupun situasi tidak seperti yang kita bayangkan. Dan nubuatan ini sifatnya bersifat memberikan pengharapan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu kan baca bangkit ini kan bahasa tulisan, enggak ada nada. Tapi kondisinya adalah satu umat yang tidur secara rohani. Seperti tadi saya beri ilustrasi, diapain nih? Siram air aja. Seperti itulah, kayak teriakan, hei bangkitlah gitu. Sekarang ada mic, bisa diperkeras. Saya yakin Yesaya akan pakai seluruh kekuatan tenaganya untuk mengumpulkan dan dia teriak. Berita yang penting dia harus mengupayakan begitu dah. Wake up! Bangun! Jangan tidur secara rohani, itu yang dituliskan oleh Yesaya. Jangan marah ke saya ya, saya kan hanya membahasakan ini ya. Bangkitlah katanya. Menjadi teranglah, saya enggak marah-marah Bapak Ibu. Saya membahasakan dengan nada. Karena tulisan tak bernada, Alkitab tak bernada. Tulisan sehingga Bapak Ibu harus tahu konteks baru ngerti emosinya di mana nih. Kalau Bapak Ibu ngerti konteksnya, situasinya, membaca Alkitab tuh kita ngerti nih. Oh lagunya ini nih. Nadanya kayak gini nih. Karena bahasa tulisan.
Ya saya tidak akan pakai nada tinggi terus nanti Bapak Ibu capek pulang saya repot ngutbahi siapa ya. Baik, kira-kira kata-kata itu wake up gitu, bangkitlah, jadi terang. Nah saya mau kasih tahu orang hidupnya udah di bawah, udah nggak ada harapan, udah babak belur. Terus sama Yesaya digini, jadilah terang. Orang Jerman bilang gedabrus. Gimana hidup kayak begini? Udah dipermalukan, udah nggak punya apa-apa, sudah jadi terang. Itu ya, ngerti ya konteksnya? Tapi Tuhan bilang begini, bangkit jadi teranglah sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa ini memberikan satu promise. Disuruh melakukan tugasnya, fungsinya, tapi ini nih. Jadi Bapak Ibu cara membaca Alkitab jangan hanya fokus di now. Bapak Ibu ngelihat tentang the promise of God, janji Tuhan itu membangkitkan harapan. Bapak Ibu dengan saya harapan kita bukan kosong. Tetapi dijamin landasannya ada the promise of God, janji Tuhan. Yang kata Tuhan, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan seperti yang ku kehendaki kata Tuhan. Dan kemudian kata ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Melihat luar biasa ya. Kondisi sudah terpuruk, dah no hope. Malu tapi diberi janji bangsa akan datang ke terangmu. Biasanya orang akan datang kalau wow aku lihat loh kamu kok luar biasa apa rahasianya. Saya hampir tidak pernah ngelihat, mohon maaf ya. Orang mendatangi sementara baju kita compang camping. Atau kondisi kita babak belur. Jarang. Apa rahasianya hidup miskin? Nah, saya nggak pernah lihat tanya orang begitu. Nggak ada. Gak ada, saya gak pernah dengar begitu sih. Apa rahasianya kamu sukses? Bisa menghasilkan 1 pabrik jadi 2 pabrik. Terus ada tanya orang, gimana rahasianya kamu? Kok bisa melarat begitu rupa? Itu rahasianya apa? Gak ada. Tapi Alkitab memberikan satu promise, harapan yang kalau kita baca, doesn't make sense, gak masuk akal. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu. Ini message, ini prophetic. Saya juga akan bernubuat untuk Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah sekian lama tunduk karena masalahmu, kondisimu. Kau malu dipermalukan banyak orang. This time, lift up your head. Angkat kepalamu. Bukan untuk sombong, ini enggak. Ini penegaan dari Tuhan. Angkat mukamu, lihat sekeliling. Jangan fokus lihat begini terus. Kalau lihat begini terus Bapak Ibu hancur. Angkat kepala, lihat sekeliling kata Tuhan. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong pada waktu itu. Pada waktu pemulihan. Engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Aminnya kurang percaya kelihatan. Ketika seseorang hadapi situasi yang bertubi-tubi dan terus menerus susah untuk mengimani. Sebuah janji ini sulitnya Yesaya mengucapkan janji Tuhan dan sekaligus teguran. Susah banget karena kondisi umat yang sudah terkondisi mati secara rohani, tidur secara rohani, tidak ingin berharap karena takut kecewa. Ya jadi Kristen aja udah untung. Nah Bapak Ibu sekarang ada 3 hal saja. Kenapa sekarang bukan waktunya tidur rohani? Kenapa? Kalau Bapak Ibu memahami teks ini sudah bukan waktunya lagi kita tidur secara rohani. Karena yang pertama dikatakan karena terang Tuhan sudah datang, bangkitlah katanya. Jadi teranglah sebab terangmu sudah datang. Ini bukan janji untuk masa yang akan datang. Terang di sini Bapak Ibu dengan saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan secara pribadi sudah. Berarti the light, terang itu sudah ada dalam diri kita. Amin.
Ini bukan janji nanti ya. Nah, satu sisi janji ini kita bisa alami karena Bapak Ibu dengan saya sudah terima Yesus. Terang yang sesungguhnya itu sudah ada dalam diri kita. Amin. Coba ngomong kanan kiri. Di dalam diriku itu ada Kristus terang dunia. Jadi Bapak Ibu tidak akan terkecoh membuat orang tuh tertarik kepada tampilan luarmu. Baju saya Haugan enggak? Ini baju pinjaman. Saya didandani di belakang tadi. 5 menit jadikan. Saya bilang meli, centek meli. Yang ngerti aja bahasa Mandarin. Kenapa tidak boleh tidur rohani? Waktunya bangun. Karena terang Tuhan sudah datang. Kalau Bapak Ibu semua di sini sudah percaya pada Yesus, terang itu dalam diri kita. Amin. Jangan dibodohi oleh setan, terang sudah ada dalam diri kita. Itu sebabnya ini waktunya bangun dari kekecewaan, bangun dari kemarahan Pak dan Ibu saya puluhan tahun, sudah 35 tahun jadi pendeta. Tapi selalu banyak khotbah kepahitan. Bapak Ibu harus berkata stop. Tadi kan Pak Frans sudah bilang kan, saya nggak akan ngomeni itu ya. Tapi Bapak Ibu dengan saya saja, sudah harusnya waktunya berhenti. Ibu nggak tahu masalah saya betapa beratnya. Bisa jadi saya tidak tahu, tapi yang saya tahu engkau harus bangun dari masalahmu. Engkau harus keluar dari masalahmu, harus melepaskan pengampunan. Karena sepanjang saya hidup melihat bahwa orang yang tetap menyimpan kepahitan, kemarahannya, hidupnya tidak bisa melihat penggenapan sepenuhnya dari janji Tuhan. Hidupnya pasti ada banyak penderitaan. Terus sebabnya pada pagi hari ini waktunya bangun. Bangun Bapak Ibu dari kekecewaan. Yang dulu-dulu nggak bisa kita punya mesin waktu bukan? Bangun. Kalau cerita kekecewaan banyak. Bapak Ibu bisa lihat, waduh seandainya aku dulu nggak kenal orang itu ya. Seandainya aku nggak nolong dia, pasti aku masih berjaya. Karena faktanya ada orang nolong maksud baik, terus dipukul dari belakang, dihabisi. Sampai saya dengar juga. Orang itu begitu percaya, dia saking kepingin punya usaha di rumah tangganya, dia lihat teman, oh orang ini baik, kayaknya baik. Dia itu karena saking kepingin punya penghasilan. Pada waktu semua setor sertifikat tanah, dia ikutan setor, sekarang song. Waduh dia kecewa, saya bilang buat apa kecewa, saya bilang. Harus berpikir udah terjadi, jadi harus berpikir ke depan kayak apa. Pelajaran apa yang dipelajari dan bagaimana untuk ngambil kembali sertifikatmu, kamu sudah nggak punya apa-apa, anak istrimu tinggal di mana? Tapi faktanya hari ini banyak orang-orang tetap kecewa. Yuk hari ini ambil keputusan, bangun dari kekecewaanmu. Bangun, bangkit karena terang sudah datang. Kalau diri kita ada Kristus, terangnya ada, izinkan itu yang bersinar. Mungkin saya tidak paham penderitaan, pergumulan, kepahitan Bapak Ibu. Tapi saya memahami firman Tuhan. Allah memampukan kita. Asal hari berkata, Tuhan aku mau. Aku mau. Biar terang Tuhan itu yang keluar. Orang akan datang dalam hidupmu. Aku tahu loh hidupmu itu soro. Tahu ya soro kan? Bahasa Inggris itu soro. Soro. Bahasa Jawa itu memang betul-betul mantap. I don't understand. Boh. Bahasa Jawa itu begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu dalam kesengsaraan kita, apapun yang kita hadapi, bangun dari trauma. Ada banyak orang trauma sampai tidak pernah berani lagi mencoba, trauma. Ada orang trauma untuk menikah karena dulu pernah hampir menikah, ditinggal pergi. Saya pernah melayani sampai dia bilang gini, dia nggak percaya laki-laki ini orang udah pesan-pesan hotel, udah di down payment nih, udah sebar undangan. Enak aja yang laki tiba-tiba ada seseorang berkata bahwa dia bukan jodohnya. Ditinggal begitu saja. Si cewek nangis kelimpungan, malu aku Khalid, malu. Saya bilang lebih baik kamu ditinggal sekarang. Daripada kamu nikah kan kamu ditinggal. Tapi malu aku Khalid, ini undangan udah kesebar. Udah pesan-pesan. Saya bilang gini, kamu hari ini nangis, kamu hari ini malu. Tapi kan bukan kamu yang buat. Betul kamu quote and quote kayaknya dipermalukan, bukan kamu yang buat. Percayalah,
jaga hatimu, kamu ampuni. Memang gak gampang, saya tahu gak gampang. Dan hari ini perempuan ini sudah menikah dan dia diberi anak yang aduh bagus-bagus. Kalau panggil saya itu dia ikut mamanya, dia gak panggil oma. Kak Lid, udah tua dipanggil Kak Lid gitu. Bangun ya dari kekecewaan, jangan disimpan. Itu membusukkan kita. Jangan dihitung-hitung, aduh gak tahu kecewa saya. Bangun. Kalau tidak Bapak Ibu akan kehilangan banyak manfaat yang baik daripada Tuhan. Tidur rohani terjadi ketika kita tidak sadar apa yang kita miliki dalam Kristus. Kalau hari ini Bapak Ibu dengan saya sadar kita punya terang dalam diri kita dibandingkan dengan penderitaan kita alami, jauh. Allah sendiri tinggal dalam diri kita. Allah sendiri, pemilik langit dan bumi. Satu kali saya melayani, waktu itu singkat kata ceritanya begini, waktu saya melayani, dia tidak intentionally, tidak sengaja ada di ruangan itu gitu. Tapi pada waktu saya melayani keluarga yang undang saya ngeliat orang itu, kok kayaknya orang suram banget, suram sekali. Suram tuh beda ya, suram itu bawaannya dia dan sebagainya. Tim saya bilang kali ini anak bermasalah nih. Iya aku lihat. Singkat kata akhirnya saya jadi kenal nih anak. Dia ngalami yang namanya kepahitan sehari umur sepanjang umurnya dia. Kalau dia 27 tahun tuh dia kepahitan dengan orang tuanya. Dan itu menghancurkan dia, bukan hanya menghancurkan dia, akhirnya membuat dia terlibat dengan kuasa-kuasa gelap. Kepahitan selalu akan begitu. Karena pada waktu proses kami doa, pelepasan dan sebagainya, apa yang Roh Kudus tunjukkan, ini anak keterikatan kuasa gelap sampai masuk ke dimensi astral projection, bagi yang tahu ya. Itu masuk ke orang Jawa yang namanya rogo sukmo, keluar dari jiwanya. Berarti sudah posisi udah jauh banget. Lihat baik-baik, kepahitan yang tidak segera diurusi memimpin kita kepada penghancuran yang tanpa kita sadari. Sebabnya Bapak Ibu yang pertama bangun, bukan waktunya tidur rohani. Kenapa? Karena terang Allah sudah ada dalam diri kita. Amin. Kita semua sudah terima terang Tuhan. Yang kedua, kenapa bukan waktunya tidur rohani? Karena dunia sedang gelap. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Semakin hari kata Alkitab kalau nubuatan Matius 25 semakin naik eskalasinya. Bangsa lawan bangsa. Orang akan saling menyerahkan. Eskalasi untuk semakin meningkat. Bapak Ibu dunia semakin gelap, ya bagi orang-orang yang sekarang bergerak di usaha dan sebagainya. Kalau investasi ketakutan. Karena digoreng di mana-mana saham. Ketakutan bisa dalam waktu sekejap kehilangan. Ambillah contoh jangan orang lain anak saya. Anak kami yang kedua ini kan dia kerja di Brisbane. Yang sempat saya cerita dulu waktu asking for confirmation saya khotbah di sini. Dia kerja di Brisbane, dia kumpulin uang, dia bilang mami dalam waktu 3 tahun Rafael akan ngumpulkan sekian ratus juta. Ini anak kami kan dari nol ya. Bukan anak pengusaha, tapi anak pendeta. Dari nol dia kumpulin nanti balik ke Indonesia, dia mau buka usaha dengan temennya. Itu yang dia lakukan. Dia udah 2 tahun dia kumpulkan uang. Dia paling pinter harusnya ngatur uang, dia taruh di mana, diinvestasi di mana, dia ngajarin kakak dan adiknya. Entah kenapa, apakah dia terdorong oleh greedy, rakus, kepingin cepat dapat uangnya cepat. Dia tidak cerita ke kami, dia ditaruhkan di investasi, hitungannya bukan semalam. Coba lagi, ratusan juta yang dia kumpulkan, gone. Padahal dia sudah hidupnya itu dipres-presin supaya dia ngumpulin uang. Jerih lelahnya, hasil kerjaannya, dia malam bekerja, dia taruhkan di situ. Hitungan, makanya hari-hari kan banyak orang gangguan mental kan. Hitungan, sekian second gone. Ratusan juta. Dia bilang gini, mami sorry Rafael gak cerita ke mami, takut mami stres. Maminya gak stres, mami gak ikut punya uang. Saya bilang gini, mami gak stres Vel. Tapi mami bersyukur Tuhan izinkan kamu ngalami kisah ini. Sehingga kamu tahu kepada siapa kamu harus terus nempel. Uang kamu kejar itu bersayap.
Tapi ketika kamu mendahulukan Tuhan, diberi hikmat, kamu akan diberitahu ini dan itu. Mami hanya doa supaya kamu tidak dalam kekecewaan, kemarahan, toh itu sudah hilang. Gak mungkin balik lagi. Kalau balik mujizat ya itu hilang ya hilang. Tapi yang penting kamu sehat, tetap semangat kerja. Tuhan bisa melipat gandakan apa yang menjadi kehilanganmu asal prioritasmu jangan salah. Itu yang saya ajarin ke dia, ya kami ya nyesel ya uang segitu ratusan juta untuk anak muda yang sudah dikumpulin. Kayak cita-citanya hilang. Ya Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini yang kedua gelap, semua serba gelap hari-hari ini, gelap. Tapi Alkitab mengajar kita untuk jangan tidur secara rohani. Dan Yesaya gambarkan di sini bahwa kegelapan yang terjadi ini kayak begini. Dunia digambarkan realitas zaman sekarang moralitas merosot, betul? Moralitas merosot. Jadi berdoa untuk anak-anak Tuhan hari-hari ini betul dunia sedang kelam. Itu sebabnya jangan tidur rohani karena dunia membutuhkan terang Bapak, Ibu dan saya. Kebenaran diputar balikkan, betul itu yang ditunjukkan oleh realitas zaman yang ditunjukkan oleh Yesaya. Moralitas sedang merosot luar biasa. Sekarang ini kayak dinormalkan. Hubungan seks sebelum nikah itu dinormalkan. Terus kemudian kawin cerai itu dinormalkan. Perselingkuhan dinormalkan. Coba Bapak Ibu lihat semua di medsos. Kayaknya normal. Terus dicekok ini tuh. Perselingkuhan itu kayak normal aja, dinormalkan. Bapak Ibu dengan saya kita hidup di zaman yang kata Alkitab gelap. Tapi yang menjadi masalah adalah yang punya terang nggak mau bersinar. Bapak Ibu dengan saya kita tidak diajari untuk gini loh jadi terang. Tidak. Kenapa? Dalam hidup kita sudah ada terang. Makanya Alkitab mengatakan kan. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah itu identitas. Jadi teks itu tidak mengajar Bapak Ibu untuk begini loh kalau jadi terang, tidak. Lebih tepatnya begini, teks Matius pasal 5 pada waktu berkata kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, itu identitas kita. Artinya apa? Bagaimana how to release the light in you, bagaimana melepaskan terang yang dalam hidup kita ini sehingga dilihat oleh orang lain. Dunia menanti Bapak Ibu dengan saya. Jangan bingung dengan masalahmu. Jangan bingung dan aku masih bergumul begini. Saya diajari oleh senior pastor saya Bapak Yeremia Arim almarhum. Nunggu masalahmu selesai Lid, gak melayani kamu. Selama masalahmu ada dan kamu taruh di bawah tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tapi tidak menghentikan kamu untuk tetap melayani. Pada waktu Bapak Ibu bergerak melayani, kekuatan adikodrati itu kayak ngalir. Sehingga banyak ucapan syukur. Pada waktu mata kita ngelihat orang lain, waduh ternyata dia lebih sengsara daripada saya. Muncul, Tuhan terima kasih saya masih diberi ini dan itu. Amin. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau kita tertidur siapa yang akan menyinari dunia sementara terang itu dalam diri kita. Jangan nunggu masalah selesai, katakan kanan kiri. Jangan nunggu masalah selesai, sampai mati aja gak selesai kan. Jangan nunggu masalah selesai. Jadi tidur di musim perang, ini musim perang Bapak Ibu. Saya selalu diingatkan, selalu senior pastor saya almarhum Bapak Yeremia Arim suka bilang begini. Orang Kristen itu naik di kapal perang, bukan kapal pesiar. Urgensi itu udah hilang tuh. Urgentnya di situ itu udah kehilangan. Dinina bobokkan, Bapak Ibu dinina bobokkan banyak hal. Tingkat urgensinya hilang. Bapak Ibu dengan saya tidak ada di kapal pesiar. Tapi di kapal perang. Makanya salah satu gambaran gereja adalah Laskar Kristus. Ingat kan kisah di Ambon yang lalu, itu jemaat kami. Anak kecil, retreat, pulang retreat, semua lari, dia terhalang. Pada waktu dia disuruh menyangkali iman Kristennya, ini anak kecil ini bilang gini, Beta Laskar Kristus, itu jemaat kami. Itu lagi retreat di Ambon, Beta Laskar Kristus. Satu tangan parang, memotong tangannya. Suruh ngingkari iman Kristen, dia bilang Beta Laskar Kristus. Tangan satunya hilang lagi, singkat kata perutnya terburai oleh tusukan pedang. Tidur di musim perang, bahaya besar. Ini lagi musim perang.
Setan bekerja begitu rupa untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Gak apa-apa tetap Kristen, gak apa-apa. Tapi dihancurkan dengan tipuan dan banyak hal. Sehingga kita hanya fokus kepada masalah, kita lupa tentang panggilan utama Tuhan. Gereja. Bapak Ibu dengan saya gereja. Kumpulan orang-orang yang percaya. Dipanggil dari gelap pada terang yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Untuk bercerita ke orang lain tidak perlu engkau, wah aku sakit, aku sembuh. Tidak, tapi bagaimana lihat terang dalam hidupmu. Amin. Tuhan menempatkan Bapak Ibu dengan saya bisa jadi di kantor. Yang kayaknya lingkungannya susah. Di lingkungan tetangga, dimanapun kau ditempatkan. Tuhan yang menaruh di situ dan jadilah terang di situ. Jangan nunggu nanti, tapi sekarang. Saya ingin membuat Bapak Ibu terganggu secara rohani. Ada waktunya telat hari ini, kalau disebut hari ini. Berikan dirimu melayani apa aja. Bu, saya nggak bisa apa-apa, saya udah tua. Tapi bisa jalan kan. Masih bisa senyum kan. Itu yang nasihat saya kepada putra kami yang pertama Ariel pada waktu kena kanker. Di masa-masa pandemi. Di masa-masa under treatment kemoterapi. Udah mulai gundul. Dia bilang, Mam, Ariel udah rontok semua, gundul semua. Enggak apa-apa Rel, gundul seksi enggak apa-apa. Pakai topi. Anak ini dulu drummer. Saya bilang, Rel, Mami enggak tahu umurmu sampai kapan. Let's say lah Rel, umurmu pendek. Tapi supaya kamu tidak mati regret, nyesel. Kamu dalam kondisi under treatment kan masih bisa melakukan sesuatu kan di gereja. Iya Mam. Kamu nggak bisa ngedram, kamu tawarkan diri. Misal di multimedia kan duduk di situ, tanganmu kan jago di multimedia. Atau kamu bisa foto-foto, ya. Makanya kita kan suka nyanyi kan. Hidup ini. Mau dipakai enggak? Jangan nunggu nanti ya. Tawarkan diri. Enggak dicari, tawarin diri. Bu saya nggak bisa apa-apa tapi saya mau jadi pendoa di sini. Jauh lebih diperlukan. Saya nggak bisa apa-apa tapi bisa saya bantu cek-cek kursi ngitungin orang yang datang. Ada Bapak, di mana ada tekad kreativitas muncul. Jadi apa yang di tangan kita pakailah. Amin. Jangan nunggu nanti ini musim perang. Ini musim perang. Musim perang jangan tidur. Waktunya bangun. Ngomong kanan kiri lagi, bangun. Bangun. Dunia gelap, ya memang dunia gelap. Dunia gelap, tapi lihat diberikan janji Tuhan begini oleh Yesaya. Saya suka dengan janji Tuhan yang diucapkan sebelum yang ketiga ini ada janji Tuhan. Janji Tuhannya begini, dikatakan. Yang ketiga ini kenapa jangan tidur rohani? Karena Tuhan sedang bekerja. Karena dikatakan tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kalau Bapak Ibu terlalu banyak excuse, alasan, aku gak bisa gitu, aku gak bisa. Tuhan udah bilang, terang Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu terang Tuhan segede apa sih? Saya gak bisa loh, saya gak bisa ini. Tipuan setan itu. Untuk membuat Bapak Ibu dengan saya tidak produktif. Sehingga kita seperti mewakili yang punya satu talenta. Aku simpen. Memang dia tidak pakai. Tapi Tuhan berkata engkau malas dan jahat. Terang Tuhan terbit atas kita. Wah luar biasa loh terang Tuhan. Bapak Ibu jangan fokus dengan wah saya orang gak punya. Wah saya orang dari. Fokuslah kepada Tuhan yang terbit dalam kehidupanmu. Kalau orang Kristen ngerti identitasnya dalam Tuhan, Bapak Ibu akan tahu bahwa kita confidence bukan sombong tetapi karena Tuhan yang memberikan identitas itu. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas siapa? Atas kita kan. Bapak Ibu coba bisa taruh tangannya begini di atas kepala. Sadarkah Bapak Ibu di atas kepala Bapak Ibu itu ada kemuliaan dan terang Tuhan. Coba ucapkan pada diri sendiri. Terang Tuhan atas kepalaku, kemuliaan Tuhan atas. Amin. Terang Tuhan di atas kepala kita. Yesaya lagi bicara kepada orang Israel yang pembuangan. Mereka akan lihat,
terang Tuhan terbit atasku, hidupku aja kayak gini. Itulah cara Tuhan melihat dan cara setan melihat. Setan bawa kita ngelihat nih. Tapi Tuhan mengajak kita ngelihat nah ke atas. Ini lihat janjinya, dikatakan begini. Meskipun dunia sedang gelap, Tuhan tidak berhenti bekerja. Tuhan belum pensiun. Kita suka mengucapkan tagline itu, tapi sebenarnya memang betul. Tuhan bekerja dengan caranya. Dan dikatakan kemuliaan terbit atas umatnya, dikatakan begini, ini janjinya. Ayat ketiga, orang akan datang kepada terangmu. Ini saya percayai. Dari sejak saya bertobat dulu, saya mempercayai bahwa seperti kata Zakaria, 10 orang akan memegang punca jubahmu dan berkata, aku mau mengikuti Allahmu karena aku tahu Allahmu besar dan hidup. Jadi Bapak Ibu gak fokus kepada, oh aku masih punya masalah ini gimana orang mau mengikuti aku. Saya kasih contoh sederhana saja. Di gereja kami itu ada seorang yang sakit Parkinson. Tahu Parkinson ya? Goyang terus. Bukan break dance. Goyang terus. Jadi kalau ke gereja dia harus minum obat dulu. Untuk mengurangi, bukan tremor, dia goyang Parkinson. Dia kalau ke gereja gini, tunggu on dulu. Tak pikir dulu on apa. Ternyata obatnya biar on sehingga mengurangi tremornya gitu. Goyang terus. Dari orang non-Kristen ke gereja. Wah tapi kalau datang gitu sambil gini datang gitu gereja. Mukanya terus senyum. Saya ngelihat wajahnya dari jauh dia udah senang banget. Saya pun jadi ikut Tapi yang saya suka itu spirit yang sukacita itu yang ditularin. Dia goyang terus gitu kan. Satu kali dia tuh datang dengan beberapa tetangganya itu. Beberapa orang datang di bawah. Saya kan penasaran nih. Saya tanya ke tetangganya, ini tetangga saya kali saya tanya. Saya tahu mereka belum dalam Kristus pada waktu itu. Saya tanya, kenapa kok mau datang ke gereja? Kan penasaran kan, kepo lah ya. Tetangganya bilang gini, iya saya ngelihat dia itu. Loh dia kenapa? Biasanya kan, dia dulu sakit terus sembuh. Kalau begitu, memang Tuhan bisa pakai itu sih. Tapi nanti motivasinya akan begitu. Terus dia bilang gini, saya tahu dia tuh sakit kayak gitu. Saya tahu hidupnya tuh gimana gerak. Mungkin nuang apa tuh akan goyang-goyang, gak bisa. Bapak Ibu gak bisa nuang masih bagus, tenang, bersyukur. Karena ada orang kesulitan mau ini aja, itu saya jengkel-jengkel sendiri loh. Saya lihat hidupnya, sejak dia kenal ke gereja dia bilang gitu. Saya tuh gak pernah lihat dia ngomel. Yang saya dengar tuh sebagai tetangga dia dengar nyanyi-nyanyi. Walaupun hidup kita masih dalam pergumulan. Orang datang kepada terang yang dalam diri kita ini bukan karena dulu miskin terus kaya, bukan begitu. Tetapi ketika kita dilihat oleh orang sukacita kita. Kok bisa ya? Amin. Bapak Ibu mau siap dipakai Tuhan? Kan ada terang Tuhan di atas kepala kita. Ada kemuliaan Tuhan. Orang akan datang kepada terangmu. Amin, itu saya percaya. Orang akan datang, gimana caranya? Kamu kok tetap bertahan dalam kondisimu seperti ini. Kasih saya kekuatan. Bagikan kekuatanmu. Aku tahu anakmu, keluargamu lagi babak belur, tapi aku lihat kamu tetap semangat, tetap sukacita. Apa rahasianya? Orang akan datang. Amin. Orang tuh melihat apa sih? Endurance, keteguhan, ketahanan. Anak-anak akan kembali kata Alkitab. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami satu kondisi keluarga, famili atau bahkan anak-anak jauh meninggalkan Tuhan, anak yang kau doakan. Percayalah satu hal, kalau dia pernah lahir baru, sekarang terhilang. Doa-doa one day anak itu akan datang kembali pada Tuhan. Anak hilang gak dicari bukan di Alkitab? Domba hilang dicari, uang hilang dicari, anak hilang gak dicari. Diizinkan sampai pada titik di mana dia sadar. Itu sebabnya Bapak Ibu perlu mendoakan. Hari ini perlu doakan. Engkau akan tercengang dan melihat kelimpahan kata Alkitab. Dan saya segera mengakhiri, saat ini musim kebangkitan. Musim di mana kita waktunya memanen jiwa-jiwa, bukan musim kejatuhan. Jadi kalau kita berpikir hari-hari kita berkata saya tidak berguna, katakan pada diri sendiri stop.
ada terang Tuhan dalam diriku. Kalau engkau berkata, saya ini orangnya gak ngerti apa-apa, katakan stop. Ada kemuliaan Tuhan atas kepalaku. Amin. Tuhan tidak meminta kita untuk membuat terang, gak meminta kita. Karena dia sudah menyalakan, dia hanya mau berkata pada Bapak, Ibu dan saya, wake up, bangun. Jangan taruh terangmu ditaruh di bawah gantang. Bangun. Tuhan tidak minta kita membuat terang. Terangnya sudah dinyalakan oleh Tuhan. Bangun. Bangun sekarang. Waktunya bangun. Dan kata kitab Roma 13 ayat 11 dikatakan begini bahasa Indonesianya. Sekarang waktunya kamu bangun dari tidur. Sebab keselamatan sudah lebih dekat dari waktu kamu mulai percaya. Bapak Ibu, saya dulu non-Kristen. Saya percaya pada Kristus. Ambillah contoh di sini. Saya percaya pada Kristus. Kedatangan Kristus kan pasti datang kan. Yesus pasti datang. Bagaimana, di mana kita mungkin tidak tahu kapan tanggal dan waktunya. Tapi satu kepastian, dia pasti datang. Kalau saya di sini diberitakan Yesus datang segera. Sementara sekarang saya hidup di tahun 2026 berarti kan semakin dekat. Kalau Bapak Ibu sudah semakin dekat hidupnya tambah ngelantur, aduh kasihan. Harusnya hidupnya sudah semakin dekat dengan kedatangan Kristus. Yang di sini kalau udah ngerti lari estafet. Etapa terakhir itu menentukan. Awal tuh bisa jadi bagus atau awal tuh bisa jadi jelek. Tapi terakhir. Lihat Rasul Paulus saja lah ya. Awalnya jelek banget. Awalnya jelek, dia menjadi penyiksa anak-anak Tuhan. Tapi akhir hidupnya dia lari begitu rupa. Demikian juga Bapak Ibu dengan saya. Keselamatan, kedatangan Yesus sudah dekat nih. Masa udah dekat kita semakin ngelantur. Harusnya semakin dekat semakin semangat. Yakinlah, saya bukan tidak punya masalah. Banyak. Kalau kita mau demonstrasi masalah, kita menang semua. Banyak masalah kita, tapi di dalam semuanya kita tahu Kristus beri kekuatan. Mata harus tetap tertuju pada Tuhan. Pertanyaan sederhana, Bapak Ibu saya undang main musik maju ke depan. Apakah kita sedang tertidur rohani? Bapak Ibu bisa jawab. Apakah kita masih peka dengan tuntunan Tuhan, terang Tuhan? Dan coba bertanya Tuhan, kondisi saatku saat ini aku harus bangkit di mana? Mungkin kau dibawa dalam lingkungan rumah yang kayak kau ditekan luar biasa. Tapi Tuhan berikan kau kekuatan jadi terang. Even dalam penjara pun Yusuf bisa jadi berkat. Amin. Amin. Saya akan ajak Bapak Ibu datang pada Tuhan. Menghampiri Tuhan dan dalam berdoa dan penyembahan. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Tolong kami untuk melihat bahwa terang dan kemuliaan Tuhan itu sudah ada dalam hidup kami. Kami ada di masa, di musim yang sebenarnya sangat dinanti-nantikan. Di musim menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Sebabnya kami harus berhenti untuk hanya fokus pada diri sendiri. Tuhan berkata, bangun, bangkitlah, dan jadi teranglah. Ini waktunya kami untuk menjadi berkat, jadi terang dimanapun kami ada. Dan kami percaya masalah pergumulan kami taruh di kaki Tuhan. Dan kami percaya Engkau menolong kami. Itu sebabnya kami berkata, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Taruh satu tangan di dada dan berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya. Kami percaya. Hatiku percaya. Selalu ku
pagi hari ini, saya ingin memberikan satu ruang. Bukan ingin mendoakan sakit jadi sembuh, walaupun itu menjadi topik-topik doa yang selalu saya lakukan. Tapi hari ini saya mau men-challenge Bapak Ibu. Engkau mau berkata pada dirimu sendiri, usiaku mungkin sudah lanjut, tapi aku tidak mau berhenti untuk mengasihi Tuhan dan menjadikan hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Tenagaku mungkin terbatas, tapi aku mau bangkit dan menjadi berkat, jadi terang, melayani Tuhan. Pagi hari ini kau berkata, Tuhan ampuni aku sudah sekian lama tidur dalam kekecewaan dan kemarahan. Dan aku mau bangun dari semuanya. Karena aku tahu terang Tuhan sudah terbit atasku. Di tempat di mana Bapak Ibu duduk, kalau engkau mau membuat komitmen, berkata Tuhan pakai hidupku yang terbatas ini untuk kemuliaan Tuhan. Di tempat engkau ada, engkau bisa angkat tangan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Kau berkata Tuhan hidupku hanya terbatas, tapi aku mau kau pakai. Aku menjadi berkat dimanapun aku ada. Orang mungkin menghina aku, mengejek aku. Masalahmu masih banyak, tetapi aku percaya Tuhan akan menolongku memakai hidupku menjadi berkat dimanapun aku ada. Bolehkah Bapak Ibu sudah angkat tangan berdiri? Saya lihat di tempat ini Bapak Ibu berdiri. Sementara masing-masing yang tidak angkat tangan, Bapak Ibu bisa tetap berdoa. Tapi saya ingin mengundang Bapak Ibu yang sudah angkat tangan tadi. Bolehkah engkau lari ke depan, maju ke depan? Saya ingin mengimpartasikan di sini ada hamba-hamba Tuhan juga akan mendoakan Bapak Ibu. Di sini aja, di sini aja, di bawah aja Ibu, di bawah aja. Bawah aja.